warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Yuliani, NIM 210102008, kelas 4A1 Akuntansi, mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal pertanyaan ujian akhir semester atau UAS yang diberikan oleh Bapak Ronald. Pertanyaan pertama, bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penulis pesan persuasif? Pesan persuasif itu sendiri adalah kekuatan yang diberikan penulis sebagai usaha untuk mengubah pikiran dan tindakan dengan memanipulasi motif-motif ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menulis pesan persuasif, ada beberapa pendekatan yang bisa Anda gunakan. Berikut adalah beberapa yang diantaranya. Yang pertama, kenali audiens Anda. Penting untuk memahami siapa yang menjadi target pesan persuasif Anda. Yang kedua, gunakan logika dan bukti. Gunakan argumen yang rasional dan bukti yang kuat untuk mendukung klaim Anda. Yang ketiga, fokus pada manfaat. Tekankan manfaat yang akan Anda diterima oleh audiens Anda. Yang keempat, pemanfaatan emosi. Emosi dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi perilaku. Yang kelima, membangun kredibilitas untuk meningkatkan kepercayaan audiens dan dapat meyakinkan audiens. Karena itu sangatlah penting untuk membangun kredibilitas. 6. Tindakan. Di dalam bagian ini, komunikasi harus bisa memberi saran tindakan yang spesifik kepada penerima pesan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kedua, bagaimana etika kompis yang berlaku di perusahaan? Sebelum saya menjelaskan etika kompis yang berlaku di perusahaan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari etika kompis. Etika kompis itu sendiri merupakan landasan untuk menciptakan budaya perusahaan yang baik dan mendukung keberhasilan jangka panjang. Nah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi dalam perusahaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai, yaitu sebaiknya dalam pemilihan bahasa dapat menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan menimbulkan komunikasi berjalan dengan baik. Biasanya, jika inovasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, antusias. Antusias dalam berkomunikasi dapat memperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan berbicara. Yang keempat, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Ekspresi-ekspresi wajah dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi. Yang kelima, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan berbicara. Yang ketiga, bagaimana hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi? Sebelum saya menjelaskan hubungan komunikasi bisnis dengan akuntansi, dapat diketahui bahwa komunikasi bisnis merupakan sarana komunikasi antara satu orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bisnis yang ingin dicapai. Akuntansi adalah sistem informasi yang berisi laporan segala aktivitas perekonomian dan kondisi perusahaan. Hubungan antara komunikasi bisnis dengan akuntansi sangatlah erat karena keduanya saling mempengaruhi dan bekerja sama dalam konteks bisnis dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat serta mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Komunikasi bisnis yang baik akan juga dapat menciptakan sarana komunikasi yang baik pula. Kita dapat dengan mudah melakukan negosiasi bisnis, melobi bisnis, meyakinkan lawan bicara kita dengan tujuan bisnis sehingga dapat dengan mudah tercapai suatu tujuan bisnis yang akan dicapai. Seperti contohnya, ketika kita ingin mencari pemasok dan menawar harga dengan komunikasi bisnis yang baik, maka kita akan dengan mudah mendapatkan tujuan tersebut, yakni mendapatkan pemasok dengan harga yang lebih murah. Lain halnya jika kita memiliki komunikasi yang kurang baik,
maka kita akan lebih sulit untuk menawar, menegosiasi, ataupun melobi lawan bicara kita, sehingga hal ini dapat menghambat tercapainya suatu tujuan bisnis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.